我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，
我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭。
我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah kebaktian doa malam pada malam hari ini. Mari kita ambil waktu kita sebentar, kita bersaat teduh. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Bapa. Jika pada malam hari ini kembali kami boleh bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan kebaktian doa malam pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian, Yesus kau sungguh baik. Karena Allah kita itu adalah Allah yang baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus kau mulai. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu
saat ini kita mau berdoa untuk beberapa doa. Kita mau bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam pertolongannya sehingga kita boleh memasuki bulan September di tahun 2020 ini. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang pada saat ini juga mengalami pandemi. Biarlah Bapak Presiden Jokowi dan segenap staf karyawannya boleh bekerja sama dapat memimpin negara ini dengan baik. Dan kita juga mau berdoa untuk bantuan dari pemerintah untuk orang-orang yang kurang mampu. Biarlah ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Kita juga mau berdoa untuk pengembangan vaksin COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap orang-orang pintar yang ada di negara ini Indonesia. Biarlah dapat mendapatkan vaksin ini. Kita juga mau berdoa untuk kota kita Palembang. Biarlah kita boleh mencegah penularan virus COVID-19 ini. Setiap masyarakat yang ada di kota Palembang ini diberikan hikmat untuk menjaga diri sehingga terhindar dari sakit ini. Mari kita buka suara kita bersama, kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh melalui setiap bulan sampai pada awal tahun bulan September dan tahun 2020 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi, biarlah Tuhan berikan hikmat untuk memimpin negara kami Indonesia ini. Tuhan, selain kami kena pandemik, ekonomi dari negara kami ini pun menjadi anjlok. Tuhan tolong, biarlah Tuhan Bapak Jokowi boleh tahu apa yang harus dia lakukan untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk menciptakan vaksin untuk mencegah COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat setiap orang pintar di negara Indonesia ini boleh mendapatkan vaksin ini. Kami juga berdoa untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Biarlah setiap bantuan ini boleh disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Setiap orang-orang yang membutuhkan dapat mendapatkannya. Kami juga berdoa untuk kota kami Palembang, Bapak. Biarlah setiap kami diberikan hikmat untuk semakin tahu apa yang harus kami lakukan untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sering lupa kalau kita itu punya Allah yang luar biasa. Ketika kita sakit, kita memang kita harus mencari dokter, tapi kita tidak menyerahkan kepada Tuhan juga, dan kita lebih mempercayai kepada hal-hal yang di luar ketuhanan kita. Seharusnya kita tahu bahwa Allah inilah yang menciptakan dunia ini, dan Dia sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit. Dia mencukupi setiap kebutuhan kita. Biarlah melalui lagu ini kita boleh diingat kembali bahwa Dialah Allah yang menyembuhkan, karena Dialah dokter di atas segala dokter. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah pasti keselamatan, Dialah Raja damai, Dialah Allah.
kita akan kembali berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kita agar selalu ditolong dan disertai Tuhan. Kita juga berdoa untuk kesehatan dari keluarga kita agar selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk jemaat kita yang sedang mengalami sakit, untuk Ibu Nirmala, untuk Bapak Teguh, Bapak Ridwan Salim, dan Saudara Angga dan Ibu Sumiati Hakim. Biarlah Tuhan menolong mereka sehingga menjamah mereka sehingga boleh dipulihkan kembali. Dan kita juga mau berdoa untuk persiapan konferensi tahunan GMI wilayah 2. Mari kita buka suara kita bersama, kita berdoa. Bapak, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada saat ini kami masih boleh melanjutkan doa-doa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terbaring dan lemah tubuhnya. Tuhan jamah, Tuhan pakai dokter maupun obat-obatan yang pakai sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh semakin hidup bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian Lingkupiku. Saudara-saudari sekalian yang sedang mengalami pergumulan hidup, mungkin sedang kehilangan pekerjaan atau pasangan hidup sehingga terjadi percekcokan dan mungkin mengalami kendala dan akan berpisah satu sama lain, atau pada saat ini sedang studinya yang kesulitan. Tuhan menolong. Biarlah kita boleh berdoa masing-masing di tempat. Mari kita berdoa. Setiap mereka yang menegakkan kakinya dan melipat tangannya berdoa kepada-Mu Bapa. Mungkin pada saat ini mereka sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Ekonomi mereka karena pada saat ini mereka sedang dirumahkan, tidak ada pekerjaan. Dan mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Tuhan,
Engkau jamah, Engkau tolong setiap mereka. Bila Tuhan, mungkin pada saat ini juga Tuhan ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami percecokan, sedang bermasalah dengan pasangannya, bahkan mereka mau berpisah satu sama lain. Bila Tuhan kasih-Mu Tuhan kembali pada mereka. Bila setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan ini Tuhan, Engkau tolong. Bila Tuhan mereka boleh tahu bahwa ada Engkau Tuhan kami yang menopang mereka, menjaga mereka ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setia dan pertolongan Tuhan kepada kami. Sehingga saat malam hari ini Tuhan kami boleh kembali datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh kembali datang untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati kami hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan pada saat malam hari ini. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Nah, tema firman Tuhan untuk kita saat malam hari ini ialah gembala mencari dan menguatkan. Saya sering melihat di daerah-daerah ya, di mana anak-anak ya, setelah pulang dari sekolah, mereka mau membantu orang tua mereka. Ya, lalu mereka membawa kambing atau sapi mereka kepada rumput. Sehingga binatang-binatang ini boleh diberi makan dengan rumput-rumput yang hijau. Dan juga diberi air. Lalu anak-anak ini waktu mereka memimpin gembalaan mereka, mereka bukan memimpin hanya berada di depan. Satu saat mereka ada di belakang. Satu saat mereka ada di samping. Satu saat juga mereka ada di depan. Ya, sehingga kenapa seperti itu? Mengapa dia selalu berpindah-pindah? Karena dia ingin, anak ini ingin supaya kambing atau sapi mereka itu tidak keluar dari kawanan gembalaan itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan saat malam hari ini kepada kita di dalam Yehezkiel pasal 34. Di sini membicarakan Tuhan gembala Israel yang baik.
Nah, melawan gembala-gembala yang jahat. Firman Tuhan ini menceritakan gembala yang baik, gembala yang melawan gembala-gembala yang jahat. Saya akan membaca ayatnya tidak semua, tapi saya akan membaca dan juga saya akan lompat-lompat yang ayat-ayatnya akan saya baca. Ayat 11 dan 12 demikian bunyinya firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan firman Tuhan katakan ada dua hal yang saya ambil di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama dikatakan memperhatikan. Memperhatikan, dengan kata lain mengawasi, mengamati. Demikian juga dengan kata lain bahwa gembala yang baik itu selalu menjaga domba-dombanya. Yang kedua dikatakan mencari. Gembala yang baik itu selalu mencari. Ya, dengan kata lain, kalau dia mencari berarti berusaha untuk menemukan, untuk memperoleh, mendapat domba-domba yang tercerai itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bukti gembala yang baik. Aku akan menyelamatkan domba-dombaku, menyelamatkan mereka dari tercerai-berai, menyelamatkan mereka sehingga domba-domba itu tidak tercerai-berai, mengembalikan mereka, mengumpulkan mereka. Itu adalah gembala yang baik. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan membuktikan, dikatakan kepada kita dalam ayat 15 ini, bukti gembala mengasihi domba-dombanya. Sehingga gembala katakan, aku sendiri menggembalakan. Dengan kata lain, aku sendiri memimpin domba-dombaku. Aku sendiri menuntun domba-dombaku. Aku sendiri dikatakan membiarkan mereka. Domba-domba itu berbaring. Dengan kata lain, gembala yang baik membiarkan domba-domba itu beristirahat. Gembala yang baik itu membiarkan domba-dombanya bersantai. Nah, gembala yang baik tidak memaksa domba-dombanya untuk meneruskan akan perjalanannya. Gembala yang baik tahu kebutuhan akan domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, gembala yang baik dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan, ya dia mencari domba yang hilang. Dia mencari domba yang tersesat, dia bawa pulang. Dia membalut domba-domba yang luka dan juga domba yang sakit diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan. Dan dikatakan, walaupun domba-domba yang kuat, domba yang sehat, domba-domba yang gemuk dikatakan tetap dilindungi oleh Tuhan. Membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak pernah membiarkan akan domba-dombanya. Selalu menjaga, selalu merawat, selalu memimpin akan domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Siapakah gembala yang selalu ada bagi domba-dombanya?
Siapakah gembala yang selalu ada bagi domba-dombanya? Dan siapakah domba yang sangat berharga bagi gembalanya? Siapakah gembala yang mau memimpin domba-domba? Siapakah gembala yang mau menuntun? Siapa gembala yang mau memperhatikan domba-dombanya? Dan siapakah gembala itu? Ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 dikatakan kepada kita. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini katakan, dan mereka mengetahui kaum Israel, orang-orang Israel yang mengetahui bahwa dia adalah gembala yang baik, dia yang menyertai mereka. Gembala yang baik selalu menuntun akan mereka, akan menuntun kaum Israel, menuntun bangsa Israel. Kita adalah Israel pada saat ini. Tuhan memimpin kita, gembala yang baik menuntun kita sebagai domba-dombanya. Allah kita tidak pernah membiarkan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ingin mencari kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu mengawasi kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita ini tersesat. Dia tidak ingin membiarkan kita ini tercerai dari kawanan-kawanan, dari kumpulan-kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan gembala yang baik. Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bukti-bukti kasih Tuhan yang sudah kita lihat di dalam firman Tuhan saat ini. Satu, Dia memperhatikan kita. Ya, berarti Dia mengawasi kita. Dia mengamati kita dimanapun kita berada. Kedua, Dia mencari kita. Dia mencari kita, Dia tidak menginginkan kita ini tersesat. Tapi Dia selalu ingin kita kembali kepadanya. Dan dikatakan Dia juga yang akan memimpin dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita senantiasa. Dan juga dikatakan Dia selalu merawat kehidupan kita. Dia selalu menjaga dan menolong pada kita. Saat kita lelah, saat kita tidak kuat, saat kita merasa sakit, saat kita merasa luka. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kenapa? Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia gembala yang mengembalai kita. Dia gembala yang memimpin kehidupan kita. Dia gembala yang selalu ada sama-sama dengan kita. Dia ingin menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, ya, kita adalah orang-orang yang telah dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Biarlah kita selalu mencari akan Tuhan. Demikian juga, ya, biarlah kita selalu mencari Dia dan mencari Dia supaya kita juga dapat menemukan pemimpin yang baik itu. Kita dapat mendapatkan pemimpin yang sudah mencari kehidupan kita, yang telah melindungi kita. Saat ini, ya, kita sedang menghadapi masalah yang tidak dapat kita lakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa dengan COVID-19 ini. Tetapi ingat, Tuhan selalu ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pun jangan menguji akan Tuhan kita. Ya, oleh sebab itu, kalau Tuhan telah memakai pemerintah
untuk menegaskan kepada kita supaya kita selalu menjaga protokol kesehatan. Mari kita lakukan, karena itu adalah suara Tuhan kepada pemerintahan kita. Kita lakukan, kita taati, sehingga kita boleh merasakan bahwa Allah itu telah memimpin kita. Gembala yang baik yang menuntun kita, gembala yang baik yang telah memberikan dan menolong kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Carilah Tuhan. Dan jangan biarkan kita tersesat. Jangan biarkan kita tersesat. Tapi biarlah kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, Dia gembala yang baik yang akan menjaga dan menolong kita. Oleh sebab itu taatlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah kami yang baik. Engkau adalah gembala kami yang baik, pemimpin kami yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu merangkul kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tahu kasih-Mu yang begitu besar. Kami menyerahkan senantiasa kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang patut dan layak kami tinggikan dan kami sembah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami pada malam hari ini kembali bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat malam hari ini kami memohon kepada-Mu, biarlah berkat, kasih, anugerah Allah yang menyertai kehidupan kami, mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Shalom ibu-ibu, bapak ibu dikasih oleh Tuhan. Kita akan telah menyelesaikan ibadah kita saat malam hari ini. Silakan duduk saat teduh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.